Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ismadewi dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengamatan pelanggaran hukum yang sering terjadi di sekitar kita. Sebagai contoh dari pelanggaran hukum di sekitar kita, saya ambil misalnya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, faktor penyebabnya tuh apa saja sih? Yang pertama, biasanya adalah perselingkuhan. Kedua, masalah ekonomi. Yang ketiga, adanya budaya patriarki. Keempat, campur tangan pihak ketiga. Kelima, adanya bermain judi. Dan yang keenam, itu perbedaan prinsip. Sebenarnya banyak juga faktor di luar yang saya sebutkan tadi, tapi saya mengambil gambaran kecil yang biasanya terjadi di sekitar kita. Dan yang harus kita ketahui, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada suami ke istri atau istri ke suami, tapi bisa juga kepada orang tua ke anak maupun anak ke orang tua. Berdasarkan jenisnya, ada 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, ada kekerasan terbuka atau overt. Nah, kekerasan terbuka itu adalah kekerasan fisik yang dapat dilihat seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada hal yang terburuknya adalah membunuh. Yang kedua, ada kekerasan tertutup atau covert. Biasanya dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini sifatnya tersembunyi. Nah, seperti apa aja sih? Yaitu ada ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korbannya itu jadi susah tidur, tidak percaya diri, pokoknya percaya dirinya itu menurun, tidak berdaya, merasa terteror, dan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Yang ketiga, ada kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks dan verbal. Nah, secara fisik, misalnya yang kita ketahui pelecehan seksual itu kayak meraba anggota badan yang sepantasnya tidak diraba, terus mencium secara paksa, memaksa untuk berhubungan seks dengan pelaku maupun orang ketiga, atau memaksa hubungan intim gitu. Sedangkan untuk verbal, yang kita ketahui adalah membuat sebuah komentar, julukan atau gurauan porno yang sifatnya mengejek, juga membuat ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun perbuatan seksual lain yang sifatnya melecehkan atau menghina si korban. Yang keempat, ada kekerasan finansial atau definisi kekerasan yang dilakukan dalam bentuk eksploitasi, memanipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial, serta memaksa korban untuk bekerja, melarang si korban bekerja tapi menelantarkannya, atau mengambil harta pasangan atau harta keluarga tanpa sepengetahuan orang yang memiliki harta tersebut. Apakah ada perundang-undangan dalam pelanggaran hukum yang sedang saya presentasikan ini? Tentunya ada. Nah, definisi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sanksi yang akan diterima oleh si pelaku. Nah, ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah pidana penjara paling lama adalah 5 tahun atau denda paling banyak adalah 15 juta. Ada di pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT. Dan khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Ancaman pidananya adalah paling lama 4 bulan atau denda paling banyak adalah 5 juta.
ada di pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KDRT. Bagaimana cara mencegah terulangnya pelanggaran hukum ini? Yang pertama, menyikapinya dengan tegas. Cara pertama yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga adalah menyikapi dengan tegas. Apalagi pasangan atau keluarga sudah menunjukkan perilaku atau perkataan yang kasar. Nah, jika hal ini terjadi, kalian dapat menyuruhnya untuk berhenti dengan sikap yang tegas. Kamu juga berhak untuk menuntut pasangan atau keluarga yang melakukan kesalahan untuk meminta maaf. Jangan pernah sekalipun mentolerir kekerasan dalam rumah tangga, misalnya mengembel-embelkan, wah dia kayak gitu karena sayang. Itu tidak pernah dibenarkan, kekerasan tidak pernah dibenarkan. Ingat, kamu adalah manusia yang layak untuk diperlakukan secara terhormat. Jika telah menyikapinya dengan tegas dan tidak berhasil, jangan pernah takut untuk melakukan pertahanan diri dengan cara melawan. Kedua, minta bantuan dari tenaga ahli. Nah, langkah mengatasi KDRT yang dapat kamu lakukan dengan meminta bantuan ahli dapat dilakukan jika kalian masih sama-sama ingin mempertahankan keluarga misalnya. Bicarakan masalah rumah tangga kepada psikolog di rumah sakit terdekat. Selain psikolog, kamu dapat menemui konselor pernikahan atau keluarga untuk mencari jalan yang terbaik. Dengan meminta bantuan ahli, kamu dan keluarga dapat dengan leluasa membicarakan masalah yang sering kali muncul dan menjadi pemicu pertengkaran. Untuk memperbaiki sikap kasar, pasangan disarankan untuk menjalani perilaku secara rutin. Adalah meminta dukungan kepada keluarga terdekat yang kamu percayai dan sahabat terdekat yang kamu percayai pula. Jangan pernah menanggung masalah dalam rumah tangga ini sendirian, apalagi sudah sampai ke kekerasan dalam rumah tangga. Ceritakan bentuk kekerasan yang sering kamu terima dari pasangan kamu atau keluarga kamu kepada keluarga atau sahabat yang kamu benar-benar percayai. Intinya, kita harus memilih dan memilah juga orang yang kita bisa minta dukungan gitu. Kayak kita mencurahkan hati juga harus memilih, ini orang bakal concern gak ya ke gue, dia bakal ngertiin gue gak ya, apakah dia bakal ngejudge gue setelah itu. Pokoknya ceritakan kepada orang yang tepat. Kita sebagai makhluk sosial kan membutuhkan juga seseorang yang bisa mendengarkan curahan hati kita. Yang terakhir adalah rencanakan tindakan keselamatan. Nah, jika sudah melakukan tindakan preventif, tapi kekerasan dalam rumah tangga ini masih berlangsung, bahkan semakin bertambah parah, segera rencanakan tindakan keselamatan sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungi Komisi Perlindungan Perempuan untuk meminta pertolongan. Kedua, kumpulkan semua bukti kekerasan fisik seperti hasil visum, catatan tanggal peristiwa kekerasan, serta rekaman suara atau video. Jika KDRT telah mengancam nyawa, kemasi barang-barang berharga milikmu, kemudian bawa ikut serta keluarga yang menurut kamu harus diamankan juga. Dan selanjutnya lapor kepada pihak berwajib untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Pikirkan kelanjutan rumah tanggamu dengan mempertimbangkan keselamatan serta kondisi mental keluarga. Jika memang tidak ada kemungkinan lagi untuk mempertahankannya, meninggalkan adalah cara yang paling tepat. Intinya, mau kita perempuan, laki-laki, istri, suami, orang tua, maupun anak, kita bisa saja menjadi korban dalam kekerasan dalam bentuk apapun. Nah, pokoknya jangan pernah takut untuk speak up, karena pada dasarnya kita sebagai manusia pun dilindungi oleh hukum. Kasih saya tentang pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada perkataan yang salah atau informasi yang salah. Saya juga seorang manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.